Selamat pagi. Pagi. Kita sekarang di mana? Kita sekarang di terminal bis di Dubrovnik ya. Ya. Kita mau ke salah satu tempat yang cukup menarik dan mempunyai sejarah tersendiri yang menurut kita tergelitik untuk mengulas sejarah itu di sana nanti. Di mana itu ya? Penasaran kan? Makanya Ya. pantengin terus video kita biar kalian penasaran, biar kalian tahu jawabannya apa yang akan kita kunjungi nanti. See you di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ya, kali ini gue di kota Stone, dan kota ini itu lumayan kecil, cuma memiliki 5.500 penduduk kota ini. Dan kota ini itu terkenal karena tembok yang kita bisa lihat di belakang gue, tembok Stone. Dan itu juga sering dipanggil tembok Eropa, dan juga dijuluk sebagai tembok kedua terbesar di dunia setelah tembok Cina. Tapi menurut gue sendiri itu sedikit lebay kalau bilang gitu. Soalnya yang ini itu 5,5 km. Tapi kalau kita bandingin dengan yang ada di Cina itu lebih dari 2.000 km. Kota ini itu juga terkenal karena budidaya kerang-kerangan, dan juga kota ini juga menghasilkan garam sejak abad pertengahan sampai sekarang. Ya guys, sekarang kita sudah ada di titik pertama untuk menuju ke atas di stone ini atau tembok ini. Dan sedikit gue ceritain tentang tembok ini. Tembok ini berdiri sejak abad 14, mempunyai 41 pilar atau 41 menara dengan 3 benteng, guys. Lihat tinggi banget ya. Dan setelah Republik Dubrovnik ini jatuh pada tahun 1808, lalu tembok ini mulai kehilangan peran sebagai militernya, guys, gitu. Dan mulai runtuh sedikit demi sedikit. Dan setelah satu okupasi dari Prancis, itu ini dulu menjadi wilayah Austria. Dan orang-orang Austria dulu itu memakai material dari bangunan-bangunan ini untuk membangun sekolah-sekolah dan membangun bangunan-bangunan lain, guys. Jadi diambilin sama dia untuk membangun bangunan lain gitu, atau sekolah-sekolah. Dan pada perang kemerdekaan Kroasia tahun 1991 dan terjadi gempa bumi pada tahun 1996, mulai terjadi kerusakan lagi nih, guys. Jadi mulai ada yang runtuh, ada yang mulai rontok materialnya karena terjadi perang waktu itu tahun 91 dan gempa bumi pada tahun 1996.
Dan setelah itu otoritas dari Kroasia ini mulai membangun kembali atau merestorasi lagi peninggalan bangunan ini dan menjadi seperti ini, guys. Guys, jalannya hanya muat untuk 1 orang dan kecil. Ini semakin ke depan dia semakin curam dan harus selalu perhatikan langkah ya, guys. Ya, buat kalian yang pengen kesini, saran dari kita, siapkan fisik, siapkan baju yang enak yang dipakai, terus sama sepatu. Soalnya ini manual ya, kita harus melewati anak tangga, nggak ada lift. Siap pang pitik. Siap, harus selalu siap di segala arena. Siap. Lanjut. Let's go. Tabung cahaya matahari dulu di sini karena nanti kalau kita balik kita akan mulai kedinginan lagi. Jadi kita nggak usah takut hitam, guys. Bagus hitam.
Dulunya mungkin ini cukup besar banget karena memang seiring berjalannya waktu ada sedikit yang runtuh atau mulai menua dan rapuh. Tapi ini Berapa kilo ini? Ini sekitar 5,5 kilo. Yes. Gitu guys. Tadi kita kira sampai ujung atas gunung, baru kita pengen banget sampai atas gunung, tapi karena masih banyak yang renovasi dan mungkin lagi sepi corona juga, jadi banyak di-sekat-sekat itu. Kota Stone. Pada zaman kuno, kota Stone ini dihuni oleh orang-orang Illyrians dan Yunani sejak tahun 167 sebelum Masehi. Penguasaan Romawi dimulai dan ini adalah pertama kalinya eksploitasi garam disebutkan di areal Stone ini. Panci garam Stone adalah yang tertua di Eropa dan yang terawetkan terbesar dalam sejarah Mediterania. Pada tahun 1333, Stone menjadi bagian dari Republik Dubrovnik. Bersama dengan Dubrovnik, Stone secara ekonomis dan strategis merupakan tempat terpenting di Republik Dubrovnik dan kota kedua di Eropa yang dibangun secara terencana. Dan dari hasil garamnya membawa sepertiga pendapatannya ke Republik Dubrovnik. Dinding monumental dibangun pada abad ke-14 dan abad ke-15. Dan ini merupakan cerminan dari dinding Dubrovnik. Juga sebuah benteng memiliki nama yang sama. Selama masa Republik Dubrovnik, tambang garam di Stone ini mampu menghasilkan garam yang berkualitas tinggi, sehingga sampai dikirim ke istana di Vienna. Metode produksi garam tidak berubah selama berabad-abad, dan dalam kondisi yang ramah lingkungan dan sehat menjamin pemeliharaan kualitas garam yang sangat baik yang memenuhi semua kebutuhan sampai saat ini.